kami muak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Salam perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Sejahtera warganya, bahagia dan maju negaranya. Tentu negara kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Oke teman-teman, saya beberapa kali bertemu dengan teman-teman ya di berbagai tempat nih dan berbagai kesempatan. Mulai ketemu di tempat pengajian misalnya, atau ketemu di sekolahan, atau ketemu di pasar. Kemudian juga kita sering ketemu di tempat warung-warung kopi gitu kan. Saya menanyakan kepada mereka siapa pilihan mereka di Pilpres 2024, tanpa paksaan, tanpa desakan, dan semuanya yang rata-rata, yang mayoritas menjawab pilihan mereka adalah Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Saya tanya lagi kepada mereka semuanya gitu, kenapa memilih Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar? Dari tiap-tiap orang yang saya tanyain soal pilihan mereka, yaitu pasangan Amin gitu kan, mereka saya kelompokkan ya jawabannya. Misalnya si Ahmad jawab A, saya kelompokin di A dulu nih. Nanti giliran si Muhammad misalnya jawab D, saya kelompokin di jawaban-jawaban D. Nah, kemudian setelah saya begitu banyak bertanya tentang Anies Baswedan sebagai pilihan mereka gitu, ada 9 poin, 9 kelompok ya, 9 kelompok jawaban dari mereka-mereka yang sudah berhasil saya klasifikasi ya. Ada 1 sampai 9 jawaban alasan kenapa mereka menjatuhkan pilihan kepada Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Padahal nih nggak sedikit dari mereka yang dulunya adalah pendukung Prabowo Subianto, yang dulunya adalah fan berat Joko Widodo gitu kan. Kemudian hari ini memantapkan pilihan untuk memenangkan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Kemudian teman-teman, saya klasifikasi apa sih alasan mereka. Baik waktu saya ketemu di warung kopi, waktu di kafe gitu, waktu di majelis taklim, waktu di kelompok-kelompok belajar, atau di tempat-tempat lain gitu, di pasar gitu kan, di tempat tongkrongan anak-anak milenial juga kan, atau di kelompok-kelompok teman-teman yang udah agak-agak tua, sepuh-sepuh gitu kan. Nah, saya kelompokin jadi 9. Mari kita sampaikan satu persatu untuk kalian semuanya. Barangkali ini nanti kita sepaham ya. Kalau nggak sepaham dengan pendapat mereka-mereka yang hari ini mendukung dan siap memenangkan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, silahkan nanti teman-teman tulis di kolom komentar perbedaan apa saja. Barangkali nanti belum tercatat di 9 poin ini, nanti bolehlah teman-teman sharing bersama kita di Sewot TV. Oke teman-teman semuanya, yang pertama Anies Rashid Baswedan itu kata mereka nih ya, pinter, jadi pintar tapi tidak bohong gitu. Nah itulah Anies Baswedan. Ini kelompok pertama. Jadi ada beberapa orang yang kebetulan jawabannya sama ketika saya tanya gitu, kenapa dukung Anies Baswedan gitu. Jawaban mereka rata-rata sama. Poinnya adalah bahwa yang pertama, Anies Baswedan itu pintar tapi tidak sombong gitu. Nah, karena banyak sekali hari ini orang yang pintar gitu, baik ilmu politiknya, baik ilmu agamanya dan lain sebagainya, tetapi mereka masih ada sifat sombong dalam diri mereka, merasa lebih baik daripada yang lain. Tetapi Mas Anies Rashid Baswedan ketika tampil luar biasa, dikagumi oleh dutawan-dutawan mancanegara kayak kemarin-kemarin lah ya. Kemudian Mas Anies Rashid Baswedan duduk sama rata bersama 2 capres lainnya, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dan Mas Anies yang mendapatkan aplaus yang paling banyak gitu karena kepintarannya, kecanggihan otaknya gitu, sifat patonah yang dimilikinya gitu kan. Mas Anies itu tetap tawadhu gitu, tidak sombong, tetap merendah gitu, tetap mengakar rumput bersama masyarakat gitu. Jadi nggak disanjung, nggak terbang gitu kan. Kemudian dicaci tidak tumbang. Itulah Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi poin pertama setelah saya klasifikasi menjadi 9, poin pertama adalah bahwa kenapa Mas Anies Rashid Baswedan menjadi pilihan ya teman-teman masyarakat, mulai dari kaum milenial ya kan,
kaum tektora apa segala macam lah ya, terpelajar segala macam, mereka hampir sama. Poinnya adalah Mas Anies Rashid Baswedan itu pintar tetapi tidak sombong. Nah, itu yang menjadi landasan utama kenapa teman-teman memilih Anies Rashid Baswedan. Yang kedua teman-teman, Mas Anies Rashid Baswedan itu kenapa Anda pilih? Saya bilang gitu kan. Di kelompok yang kedua ini mulai menarik agama nih, ya, mulai melibatkan agama gitu. Masyarakat yang jawab tuh mulai melibatkan agama. Jawabannya adalah karena Mas Anies Baswedan, ini yang poin yang kedua nih. Beliau adalah Muslim tetapi tidak fanatik. Nah, ini poinnya. Jadi Anies Baswedan itu taat agama tetapi tidak fanatik terhadap kelompok agama yang lain gitu. Artinya Mas Anies itu terbuka terhadap semua kelompok-kelompok yang ada di Indonesia. Semuanya diayomi ya, semuanya dirangkul gitu. Karena kenapa? Karena seluruh dinamika kelompok yang ada di Indonesia, dari unsur agama ya, unsur ormas misalnya, organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang agama adalah basisnya gitu kan. Mas Anies tuh menganggap mereka adalah sama-sama anak keluarga, sama-sama saudara se-Indonesia, sama-sama saudara manusia gitu kan. Kita adalah ukhuwah al-insaniyah, saudara sesama manusia. Jadi saudara sesama setumpah tanah air gitu. Makanya mereka tidak dibeda-bedakan sama Mas Anies Rashid Baswedan. Meskipun Mas Anies Rashid Baswedan, ini poin kedua, beliau adalah Muslim yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Muslim yang cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Mas Anies itu selalu menunjukkan bahwa beliau itu tasamuh gitu kan. Beliau itu menghargai perbedaan pendapat yang ada di Republik inilah. Jadi poin yang kedua adalah kenapa masyarakat Indonesia memilih Anies Rashid Baswedan? Karena beliau adalah Muslim tetapi tidak fanatik. Itu ya yang kedua. Jadi ini hasil obrolan teman-teman setelah saya klasifikasi. Kemudian kita lihat apakah jawaban teman-teman di poin ketiga. Teman-teman, dari sekian banyak orang yang saya wawancara, kenapa Anda memilih Mas Anies Rashid Baswedan? Padahal ada Prabowo di situ, ada Ganjar di situ, gitu kan? Mereka berpendapat bahwa Anies Rashid Baswedan itu taat beribadah, namun tetap toleran. Nah, ini. Jadi ketaatan beribadah, sebagaimana misalnya kita pelajari dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, gitu kan? Ma'abudu ma ta'budun. Bahwa Anies Baswedan memang secara spiritualitas ibadah, ketaatan terhadap agama, kita tahu Mas Anies Rashid Baswedan adalah Muslim yang taat dalam beribadah, tetapi beliau tetap toleran kepada agama-agama lain, kaum-kaum umat yang berbeda agama dari Islam gitu kan, dengan cara saling menghormati, dengan sikap tasamuh, sikap toleransi. Kemudian Mas Anies ada di posisi tengah-tengah gitu, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Semua perbedaan agama yang sudah diakui di negara kesatuan Republik Indonesia ini oleh Mas Anies Rashid Baswedan dianggap sama ya, meskipun beliau sangat taat terhadap agama beliau, agama Islam tentunya, rahmatan lil alamin. Itu poin ketiga teman-teman, bahwa masyarakat umumnya memilih Anies Rashid Baswedan ya karena beliau taat beribadah namun tetap toleran. Kemudian yang keempat teman-teman, Mas Anies Rashid Baswedan itu dinilai oleh teman-teman sebagai sosok yang pekerja keras namun tetap menghargai tim. Itulah beliau. Jadi beliau itu tidak hanya kerjasama, tetapi beliau adalah sosok yang sama-sama kerja gitu kan. Kan kalau kita kadang-kadang kita kerjasama tapi giliran kerjaan ada gitu, menghilang gitu, geser gitu kan. Artinya kita hanya bisa menyatakan kerjasama tetapi tidak sama-sama kerja. Beda dengan Anies Rashid Baswedan, dinilai oleh publik ketika saya coba tanya-tanya gitu kan, bahwa beliau adalah sosok yang pekerja keras namun tetap menghargai tim. Artinya Mas Anies Rashid Baswedan ini adalah orangnya yang suka kerjasama tetapi juga sama-sama kerja gitu. Nah itu dia teman-teman. Yang kelima, poin yang kelima adalah bahwa seseorang gitu kan, masyarakat Indonesia menjatuhkan pilihan kepada Anies Rashid Baswedan itu karena beliau berwawasan luas
baik nasional maupun internasional. Ini udah kita ketahui bersama gitu. Bahwa kemarin ketika tampil 3 capres ya, ketika tampil 3 capres dan dicecar banyak pertanyaan oleh dubes-dubes atau perwakilan-perwakilan teman-teman mancanegara gitu dengan berbahasa Inggris, satu-satunya capres yang enjoy tanpa beban, baik beban translator gitu kan, seperti Ganjar kemarin. Ganjar tuh kan udah pakai begini kan, pakai earphone, pakai headset, translator, penerjemah ketika orang Jepang ya, ketika perwakilan dari negara-negara tetangga dan luar negeri, mancanegara gitu bertanya kepada Ganjar Pranowo, Ganjar tuh pakai mikrofon, penerjemah gitu. Dan yang jadi diketawain publik adalah jawabannya nggak nyambung gitu. Pertanyaan dari dubes Jepang misalnya, apa jawabannya kemana gitu, itu Ganjar gitu kan, udah pakai translator tapi jawabannya juga masih nggak nyambung. Gimana kalau nggak pakai translator, wah kacau tuh. Nah, giliran Mas Anies Rashid Baswedan, alhamdulillah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia karena beliau memiliki wawasan yang sangat luas, baik wawasan lokal maupun internasional. Itulah beliau Anies Rashid Baswedan. Itu poin yang kelima ya teman-teman. Jadi punya wawasan internasional dan sangat luar biasa. Kemudian saya coba klasifikasi yang keenam adalah ketika saya ngobrol misalnya, Mas kenapa Anda memilih Anies Baswedan gitu. Mereka di kelompok keenam ini rata-rata menjawab Anies Baswedan tuh teguh dalam pendirian dan tegas dalam mengambil keputusan. Jadi pendiriannya teguh, kemudian confidence gitu kan. Kemudian Mas Anies Rashid Baswedan itu tidak tanggung-tanggung dalam mengambil keputusan. Selama itu benar sesuai konstitusi, sesuai aturan yang ada, Mas Anies Rashid Baswedan akan tegas dan dalam mengambil keputusan. Kemudian teguh dalam pendirian, gak mudah diombang-ambing oleh kepentingan-kepentingan sesaat, tetapi Mas Anies Rashid Baswedan tegak lurus bersama rakyat Indonesia. Nah teman-teman, yang ketujuh saya coba juga klasifikasi, saya kelompokin kenapa Anda pilih Anies Rashid Baswedan. Mereka menjawab Anies Rashid Baswedan itu jujur, adil, dan amanah. Jujur itu nggak bohong. Kenapa? Karena bahaya Mas, bahaya. Selain jujur itu perintah agama, wa auful ahda innal ahda kana mas'ulan. Ya, jujurlah, tepatilah gitu kan. Jujurlah kalian, tepatilah janji kalian, karena kejujuran itu adalah perintah agama. Nanti akan juga dipertanyakan di akhirat kelak. Jadi pertama jujur, asyidku gitu. Mas Anies tuh nggak bohong, nggak pernah bohong. Jadi kita nggak bisa ya. Apakah di Indonesia ini kejujuran masih mahal ataukah sudah sangat murah gitu? Tetapi kalau kita lihat dinamika antara capres yang ada, mulai dari Anies Baswedan, Ganjar, dan juga Prabowo Subianto, siapa yang paling jujur, siapa yang paling berintegritas, masyarakat tentu akan mudah menilai karena ada Anies di situ yang sangat berbeda dibandingkan kedua capres lainnya. Kemudian adil kata teman-teman gitu. Ya betul, Mas Anies itu memang yang akan mengusung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengupayakan terciptanya keadilan, rasa keadilan dari pusat hingga pelosok desa, semuanya akan mendapatkan rasa keadilan yang sama, baik di mata hukum maupun di tengah-tengah masyarakat yang hari ini kita sedang lihat bagaimana begitu homogen, bagaimana begitu majemuk ya, dengan ragam budaya yang ada dan lain sebagainya. Yang terakhir juga, yang nomor 7, poin ke-7, bahwa masyarakat merasa bahwa Anies Baswedan ini adalah sosok yang amanah gitu. Amanah dalam arti kata tidak pernah berkhianat, tidak mengkhianati visi misi yang diusung, tidak mengkhianati masyarakat yang dibina, dibangun, dipimpin. Karena kepemimpinan menurut Anies Baswedan adalah sebuah amanah yang harus ditegakkan, amanah yang harus dijalankan, dan amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia saja, tetapi nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang ke-8 teman-teman. Kenapa Anda memilih Anies Baswedan? Karena Anies Baswedan, kata teman-teman, itu tidak pernah takut untuk mempertahankan kebenaran. Nah kalau udah benar nih, kulil haqqo walau kana murron. Jadi prinsipnya Anies itu meskipun pahit nih, akan tetap saya sampaikan kebenaran adalah sebuah kebenaran dan kebatilan adalah sebuah kebatilan. Tidak pakai bungkus-bungkusan kayak sekarang. Nuansa politik yang hari ini terjadi dua kubu, dua poros Megawati dan poros Ganjar,
ini kayaknya lagi saling serang tuh. Kemarin semalam Megawati dengan gamblang menyindir Joko Widodo, padahal Megawati PDIP-nya itu naik daun di 2014 juga 2019 itu karena ada Jokowinya di situ. Jangan kebalik. Jokowi itu voters, memiliki sifat voters, meskipun di 2014 misalnya tidak diusung oleh PDI, tetapi diusung oleh Gerindra, Jokowi tetap akan membawa kemenangan di situ sebagai RI 1. Jangan salah kaprah seperti itu ya. Nah sekarang untuk mempertahankan kebenaran yang ada, rasanya hanya ada di kubu Anies Baswedan. Tetapi di kubu dua poros capres lainnya ini saat ini sedang mencari celah untuk saling tutup menutupi, bahkan yang satunya bongkar aib satunya, yang satunya juga sedang bongkar aib yang satunya. Kemudian yang terakhir teman-teman, hasil obrolan kita bersama teman-teman milenial, teman-teman masyarakat di sekitar kita, kenapa Anda menentukan pilihan terhadap Anies Baswedan dan Gus Muhaimin? Itu karena kata mereka ya, Anies Baswedan itu tidak silau dengan iming-iming keduniaan. Nah, ini sifat satu-satunya sifat yang dimiliki oleh sekian banyak sosok pemimpin di Indonesia. Hanya Anies Rashid Baswedan yang memiliki sifat ini, keteguhan ya, keteguhan hati untuk tidak masuk angin gitu kan. Artinya kalau kita lihat di berbagai pertemuan, di berbagai diskusi publik gitu, sosok Anies Baswedan ini satu-satunya sosok calon pemimpin, calon presiden di 2024 yang tidak bisa dirupiahkan. Itu saja. Jadi kalau yang lain kita tahu sendirilah gitu kan, apalagi yang lain juga sukanya bagi-bagi rupiah ya, bagi-bagi rupiah di mana-mana, bagi-bagi amplop, bagi-bagi sembako lah gitu kan. Tetapi untuk Anies Rashid Baswedan, karena ini menjadi contoh teladan bahwa beliau itu tidak mudah silau dengan iming-iming keduniaan, artinya jabatan beliau itu tidak bisa dirupiahkan. Maka masyarakat hari ini sudah sadar semuanya, kita akan satu jalan bersama Anies Rashid Baswedan untuk menegakkan kebenaran, untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, nanti kita ketemu lagi dengan informasi yang menarik barangkali. Terima kasih udah selalu standby bersama Sewo TV, dan salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.